Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Tapi ada kabar yang kurang baik karena hari ini kita sudah mendapatkan berita resmi dari FIFA bahwa Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U20 yang rencananya akan diselenggarakan di 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Alasannya karena terjadi penolakan dari sebagian masyarakat terhadap kedatangan dari tim nasional Israel. Oke. Dari kedua belah pihak yang pro dan juga kontra, mereka memiliki alasan yang valid masing-masing. Tetapi kan kita juga heran ya, kenapa kok FIFA begitu cepat sekali ya menolak? Karena kan kalau sudah kita lihat keterangan dari Pak Jokowi juga memberikan official statement membiarkan timnas Israel untuk datang ke Indonesia dengan alasan politik dan juga olahraga tidak boleh disatukan. Bahkan dari ambasadornya atau duta besarnya Palestina di Indonesia juga mengatakan tidak masalah kedatangan dari tim Israel karena itu adalah dua hal yang berbeda antara politik dan juga olahraga. Sebenarnya juga teman-teman, kan kita tahu ya bahwa proses untuk mendapatkan menjadi tuan rumah itu kan pasti punya proses yang nggak cuma sebulan, 2 bulan, paling tidak beberapa tahun lah. Nah, terus juga kita tahu ya, kok Indonesia nggak berpikir ya pada saat mereka memberikan penawaran ke FIFA untuk menjadi tuan rumah, apa nggak berpikir bahwa bagaimana kalau ada tim nasional dari Israel, kenapa ini tidak diselesaikan dari awal-awal? Ya wajar sih, karena kan pertandingan ya, kita belum tahu ya apakah tim Israel itu masuk atau tidak. Tetapi kan kalau aku cek dari jejak digital, sudah ada kepastian tim Israel itu menang karena mereka masuk ke dalam tim verifikasi tersebut. Itu kan sudah sekitar berapa ya? 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. Tetapi kenapa sekarang baru heboh di saat kita sudah ketahui biaya yang dikeluarkan pemerintah tuh udah banyak banget. Misalnya biaya apa aja? Ada 6 stadion di Indonesia yang akan dijadikan pertandingan, itu berapa ratus miliar tuh sudah dikeluarkan. Ditambah lagi biaya untuk pelatihan timnas U20 yang aku ketahui juga beberapa kali pergi ke luar negeri untuk pemusatan pelatihan, itu juga butuh berapa ratus miliar biayanya, belum dengan hal-hal yang lain. Kerugiannya banyak banget. Ada 2 gubernur yang juga secara resmi menyatakan penolakannya terhadap kedatangan timnas dari Israel, dari Gubernur Jawa Tengah, terus juga sama Gubernur Bali. Wajar karena 2 wilayah dari gubernur tersebut juga merupakan stadion yang akan dipakai untuk pertandingan Piala U20 nanti ini, Piala Dunia nanti. Tetapi kan gini teman-teman, sebenarnya kita juga kapan sih Indonesia terakhir kali masuk ke Piala Dunia? Kayaknya tahun berapa ya? Tahun 70-an ya, lama banget ya. Memang jangankan masuk Piala Dunia, I'm so sorry ya, bukan bermaksud merendahkan. Di ASEAN aja, ngelawan Thailand aja Indonesia kayaknya susah banget kan ya. Nah, kita seneng loh, gara-gara kita jadi tuan rumah, kita mendapatkan privilege atau kespesialan. Sebenarnya kalau hanya yang lolos verifikasi untuk wilayah Asia itu hanya 4 negara. Pertama itu adalah Uzbekistan, kedua itu Jepang, Korea Selatan, terakhir adalah Irak. Nah, Indonesia juga masuk perwakilan Asia itu lewat jalur khusus. Jalurnya adalah jalur menjadi tuan rumah. Nah, menurut kalian pada saat kita sudah nggak jadi tuan rumah lagi, apakah timnas U20 kita akan bertanding di Piala Dunia U20 ini? Ya kayaknya nggak mungkin akan bertanding di situ. Uangnya sudah dikeluarin, kita mendapatkan exposure juga gagal, kita mendapatkan exposure Indonesia. Tetapi exposure-nya mah kesannya negatif. Tapi menurut aku tidak melulu salah Indonesia sih. Ada kesalahan sama FIFA juga. Pak Jokowi sudah mengatakan nggak masalah, tapi kok tiba-tiba tetap dibatalkan, itu kan aneh banget ya. Kalau kita masih ingat di Piala Dunia lalu, Rusia itu mendapatkan sanksi loh dari FIFA karena terjadi perang antara Rusia dan juga Ukraina gitu. Tetapi saat itu kan kita ketahui banyak negara yang tergabung dalam FIFA tersebut kan menolak memberikan kayak solidaritas, jangan dibiarkan timnas Rusia bergabung. Tetapi yang di tim Piala Dunia U20 yang negara-negara lolos, itu kayaknya mereka nggak, aku lihat sih bukan negara-negara yang oposit dengan Israel, makanya mereka nggak mengajukan keberatan. Ini kayak double standard gitu. Kalau ngomong masalah penjajahan ya, yang menjajah Rusia ke Ukraina itu dikasih sanksi. Tapi kok Israel yang menjajah Palestina tidak diberikan sanksi? Ini agak menyebalkan, sangat menyebalkan sekali. FIFA juga double standard begitu. Tapi gimana pun juga ya, kita nggak bisa melawan FIFA. Dia adalah yang memiliki ya license ini dan kita harus mengikuti aturannya sendiri. Nah, kemudian teman-teman juga bertanya ya, kalau kerugiannya berapa ini ya?
ini sih kayaknya, wah, triliunan sih. Dan Indonesia tuh sebenarnya butuh banget mendapatkan exposure tentang event-event nasional ya, event internasional sebesar ini. Tetapi gara-gara ini, ya aku sih bingung ya. Aku juga serba salah nih ngomongnya. Karena kan di media massa tuh terpecah jadi dua. Ada yang bilang, nggak apa-apa Indonesia nggak jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita harus semangat persiapan, kita harus bisa lolos, yaitu dengan lolos verifikasi dengan menang terus pertandingannya. Tapi just be realistic gitu ya. Kan kayaknya kalau kita tidak memanfaatkan momen ini, aduh, ini kesempatan yang langka banget teman-teman ya, karena akan ada banyak keuntungan buat Indonesia sebenarnya. Ya, toh gini juga ya, kalau kita ngomong, kita tuh punya banyak standar yang ganda tuh nggak cuman FIFA sih, kita juga sama ya. Kita ngomongin juga kayak kejadian di Kanjuruhan ya, berapa ratus orang yang meninggal dunia itu. Ternyata kan yang tersangkanya juga dihukumnya cuma segitu. Kita juga nggak heboh-heboh seheboh yang luar biasa. Aku juga mengkhawatirkan ya, ada sejumlah politisi, karena namanya bola itu nggak bisa dipisahkan dari politik. Susah banget untuk dipisahkan, karena kan banyak yang suka sama bola di Indonesia. Makanya ya itu adalah hal yang sangat seksi gitu ya untuk dibahas. Aku nggak yakin nih sejumlah politisi yang mengatakan penolakannya terhadap kedatangannya tim Israel. Apakah mereka beneran menolak itu karena dari hati atau karena memang benar-benar idealis atau seperti apa? Ataukah itu adalah sebagai salah satu cara untuk mencari simpati masyarakat Indonesia pada Pilpres nanti di tahun 2024. Jadi, aduh, kalau secara pribadi, kalau suruh milih nih teman-teman, kalau ini opiniku pribadi ya, aku menghargai opini kalian. Kalau menurut kamu, Jess, apakah kamu lebih setuju Piala Dunia U20 berlangsung dengan ada tim Israel, atau seperti yang sekarang sudah diputuskan bahwa ya lebih baik dibatalkan aja? Aku lebih setuju adalah tetap dilakukan Piala Dunia U20 di Indonesia, walaupun ada tim Israel. Kan ya kita nggak bisa, apa ya, kita harus sadar diri juga teman-teman. Indonesia adalah negara yang besar, tetapi secara ekonomi kita harus mengakui banyak Israel tuh jauh lebih maju, banyak hal-hal keren yang diekspor dari Israel, banyak negara-negara juga tergantung pada Israel. Ini adalah kekuatan ekonomi sih. Toh juga kan harus tahu ya bahwa Indonesia juga timnya kan kita lolos, itu bukan karena kita menang pertandingannya, tapi karena kita mendapatkan privilege sebagai tuan rumah. Kalau kita udah nggak jadi tuan rumah lagi ya kita nggak akan melihat tim kita maju di Piala Dunia U20. Itu sih bagi aku harusnya tetap aja ya. Ya, aku agak menyayang. Sebenarnya nggak salah-salah banget kayak mereka yang kontra dengan kedatangan tim dari Israel, karena presiden dan juga duta besar Palestina juga sudah mengatakan nggak masalah bisa datang. Tetapi FIFA-nya tetap aja begitu. Nah, ini aku menganalisanya, kayaknya mereka mendengarkan banget dari Israel sih. Kayaknya mungkin Israelnya nih, timnya ngomong nih ke mereka, wah, kayak saya khawatir nanti pada saat nanti timnas Israel datang ke Indonesia melakukan pertandingan, takutnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya akan terjadi kekerasan, akan terjadi kericuhan dan sebagainya. Takutnya seperti itu. Ya, kita harus mengakui Indonesia itu sekarang citranya, sepak bolanya tidak baik di mata internasional, apalagi setelah kejadian Kanjuruhan kemarin, teman-teman. Jadi mereka ketakutan ini, wah jangan-jangan nanti terjadi anarkis nih, akan terjadi A, B, C, dan D, you know what I mean lah, kriminalitas yang seperti itu. Menurut aku, ucapan atau statement dari presiden aja itu nggak cukup. Sudah jelas ya, bahkan FIFA juga tidak mempedulikan sepertinya statement dari Pak Jokowi yang mengatakan kami tetap mengizinkan tim Israel untuk datang ke Indonesia, tidak masalah, karena olahraga dan politik seharusnya tidak disatukan. Tetapi kan sepertinya tim FIFA nggak peduli karena ada ya citra buruk lah Indonesia, terutama sepak bolanya di mata internasional. Aku sedih sekali, sangat sedih sekali, karena aku tuh udah seneng banget ya pada saat nanti Piala Dunia U20, wah media massa internasional akan menyorot Indonesia. Walaupun itu biayanya mahal sekali, menurut aku sih worth it ya untuk mendapatkan citra positif, karena citra positif di sepak bola Indonesia berefek ke berbagai hal. Nanti perekonomian kita maju, banyak orang mau invest di Indonesia, orang-orang luar negeri, pokoknya ekonomi kita akan terjadi percepatan yang luar biasa. Dan kita nggak tahu nih negara mana yang akan menggantikan Indonesia. Kayaknya sih nggak mungkin lah negara-negara yang mayoritasnya Islam, pasti nggak mungkin Malaysia. Singapura mungkin
Mungkin juga Singapura, karena Singapura kayaknya boleh-boleh aja ya. Nggak tahu sih, apakah mereka ada hubungan diplomatik antara Israel dan juga Singapura? Kayaknya sih mereka bisa-bisa aja. Kan Singapura kayaknya bebas banget tuh begitu. Terus juga kita akan lihat nanti apakah Indonesia akan mendapatkan sanksi dari FIFA, karena sampai saat ini FIFA belum mengatakan akan memberikan sanksi dari kejadian ini. Menurut aku nggak usah dikasih sanksi, kan presidennya mengatakan, bahwa Presiden Jokowi kan mengatakan nggak masalah kita membiarkan tim dari Israel untuk main di sini, tapi kan yang membatalkan adalah FIFA. Yang menurut aku jangan diberi sanksi Indonesia. Kenapa diberi sanksi? Toh juga perbedaan pendapat seperti ini, pro dan kontra, akan terjadi nggak cuma di Indonesia, di Malaysia, ataupun juga di Brunei. Negara-negara mayoritas muslim lainnya juga akan melakukan hal yang sama, akan ada pro dan kontra. Menurut aku kalau FIFA memberikan sanksi itu terlalu berlebihan. Toh juga kan Indonesia sudah kayak bener-bener membolehkan, tetapi tetap aja dibatalkan. So, sedih, tetapi itulah keadaan di Indonesia. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan semuanya. Ya sedih sekali sih, apalagi timnas U20 yang sudah persiapan dan biaya yang sudah dikeluarkan. Kayaknya uang yang dikeluarkan dari pemerintah menguap begitu aja sih, karena kejadian ini. Oke. Dan dijadikan politik bagi sebagian orang biar dia disukai. Ya, itulah kenyataannya di Indonesia. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Dan kalau menurut kalian, apakah kalian lebih yang pro ataupun kontra? Indonesia tetap menjadi... sebenarnya udah terjadi juga sih. Responnya aku tanya sama kalian adalah, gimana respon kalian dengan FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah? Apakah kalian setuju ataupun tidak setuju? Dengan alasan tadi, dengan konsekuensi, ya kita kalau nggak jadi tuan rumah, timnas U20 kita nggak bisa main, karena kita bukan mendapatkan tiket untuk main tersebut karena kemenangan, tapi karena privilege menjadi seorang tuan rumah di Piala Dunia U20 ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!